Jelang pertandingan lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia mengumumkan Garuda Calling. Memang daftar 32 pemain yang akan mengikuti TC masih sebatas skuad sementara. Tapi nama-nama yang ada dalam daftar berhasil membuat pecinta sepak bola tanah air terkejut. Ada pemain yang biasanya tak pernah absen, sekarang tidak ikut dipanggil. Ada pula pemain yang sudah lama tidak merumput, sekarang kembali mendapat panggilan. Di sisi lain, variasi skuad yang agak berbeda bisa saja membuat China kebingungan. Padahal negeri tirai bambu sebelumnya dikabarkan sudah mempelajari semua kekuatan pemain timnas. Starting 11 Moment kali ini merangkum para pemain yang dipanggil dalam Garuda Calling untuk mengikuti TC di Bali. Simak selengkapnya. Pasca kemenangan atas Bahrain di bulan Maret lalu, Indonesia jelas menatap laga kontra China sebagai partai hidup mati. Indonesia sedikit beruntung karena laga bakal dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang merupakan kandang bagi skuad Garuda. Ini adalah kesempatan terakhir untuk meraih poin sempurna guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Sekedar informasi, kemenangan atas Bahrain di GBK kini menempatkan Indonesia di urutan keempat klasemen dengan raihan 9 poin. Secara matematis, Indonesia masih bisa lolos menuju putaran keempat asalkan JICS bisa menang melawan China. Di atas kertas, anak asuh Branko Ivankovic adalah lawan tersisa paling mudah buat Indonesia. Setelah laga melawan China, lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah timnas Jepang. Memang sudah tidak ada kepentingan apapun dari tim Samurai Biru mengingat mereka sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Namun melihat kualitas yang ada, logikanya laga kontra Jepang adalah calculated loss alias kekalahan yang diperhitungkan. Apalagi pertandingan akan dimainkan di Suita City Stadium markas Jepang. China saat ini menjadi tim juru kunci klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin. The Dragon Team secara kalkulasi memang masih bisa mengunci tiket menuju putaran keempat. Namun, misi mereka terbilang sulit. Apalagi pasca menelan 3 kekalahan beruntun di 3 laga terakhirnya kontra Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Memberi kemenangan untuk China artinya membunuh diri sendiri buat Indonesia. Pasalnya koleksi 9 poin mereka praktis akan disamai Wang Dalai dan kawan-kawan. Apalagi jika Bahrain menang melawan Arab Saudi. Kalau skenario itu terjadi, maka praktis akan ada 3 negara yang memiliki poin 9. 18 hari jelang pertandingan yang menentukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda Calling akhirnya terbit. Patrick Kluivert mengumumkan nama-nama yang nantinya akan ia kerucutkan menjadi 23 orang selepas menjalani training center di Bali. Yang mengejutkan, ada sejumlah nama yang dibangkitkan kembali dari absensi. Asnawi Mangkualam tentu menjadi satu nama yang cukup mengejutkan. Bulan Maret lalu Asnawi tidak mendapat panggilan ketika timnas bentrok dengan Bahrain dan Australia. Namun, performanya bersama klub Thailand Pot FC tampaknya membuat Patrick Kluivert sekali lagi memberi kepercayaan pada pemain 25 tahun tersebut. Kilas balik ke pertemuan pertama antara China versus Indonesia, pemilihan Asnawi ke dalam line-up timnas sedikit menimbulkan kontroversi. Bahkan ada yang bilang Asnawi adalah salah satu penyebab terjadinya gol kedua China kreasi Zhang Yuni. Namun Patrick Kluivert tampaknya masih memberikan kepercayaan penuh pada Asnawi. Yang lebih mengejutkan tentu nama Stefano Lillipali dalam daftar pemain sementara ini. Terasa mengejutkan karena nama Lillipali tercatat terakhir kali mendapat panggilan timnas pada bulan April 2023 silam dalam laga uji coba melawan Turkmenistan. Itu artinya pemain berusia 35 tahun sudah sekitar 2 tahun tidak mendapat panggilan memperkuat Indonesia lagi. Memang masuk ke dalam skuad sementara ini tidak menjamin Asnawi dan Lillipali akan ikut dibawa menuju pertandingan kontra China nanti.
Tapi setidaknya pemanggilan keduanya menjadi langkah cerdas Patrick Kluivert yang ingin memaksimalkan segala potensi yang dimiliki timnas Indonesia. Selain dari kabar comeback, sesuatu yang mengejutkan datang dari kabar absensi pemain. Ada dua pemain yang tampaknya sudah dinanti pendukung Indonesia untuk bisa hadir dan mengikuti TC di Bali. Namun kondisi tampaknya tidak memihak dua pemain ini yang tak lain adalah Elkan Bagot dan Ragnar Oratmangun. Ragnar sejatinya merupakan pilar andalan Indonesia semenjak dirinya dinaturalisasi pada bulan Maret 2024 lalu. Pemain FC Dender itu telah membukukan 10 penampilan serta mencetak 2 gol untuk timnas, menurut data dari Transfermarkt. Sayangnya Ragnar tidak turut serta mengikuti TC di Bali nanti. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI menuturkan kalau Ragnar tidak dalam kondisi prima untuk ikut TC ke Bali. Arya menuturkan Ragnar sakit dan tidak bisa memulihkan diri tepat waktu untuk pertandingan lawan China. Bulan April kemarin, pelatih FC Dender Vincent Aufrath juga mengatakan kalau Ragnar sedang tidak fit dan dalam tahap pemulihan akibat sakit. Sementara itu, Elkan Bagot juga tidak masuk ke dalam pemanggilan skuad timnas untuk TC ke Bali. Padahal sejak penunjukan Patrick Kluivert, bek yang saat ini memperkuat Blackpool digadang-gadang bakal comeback ke timnas. Gagal hadir di laga kontra Australia dan Bahrain, netizen pun masih cukup optimis Big L akan kembali di bulan Juni nanti. Sejumlah netizen sempat mengklaim bahwa Bagot sudah berada di Bali sebelum pengumuman Garuda Calling mengudara. Termasuk dari akun TikTok @davy82 yang mengunggah foto dirinya bersama sang defender. Spekulasi berputar, tapi akhirnya Elkan batal memperkuat timnas. Ada banyak teori alasan Elkan tidak mendapat panggilan. Namun yang paling rasional tampaknya Patrick Kluivert ingin menjaga chemistry yang sudah terbentuk. Inilah alasan mengapa Kluivert masih mempercayakan area belakang pada nama-nama yang rutin dipanggil seperti Jay Ises, Justin Hubner, Rizky Ridho, bahkan Jordi Amat. Bertamu ke SU GBK, apalagi pada malam takbiran, tentu akan menjadi pengalaman yang berkesan buat China. Sayangnya, China tidak akan bisa menikmati momen di GBK karena mereka sendiri ketakutan jelang lawatan ke Jakarta. Bukan karena melihat pengumuman Garuda Calling, tetapi melihat bagaimana performa Indonesia yang cukup solid dibandingkan mereka di musim ini. Sejumlah perubahan yang ada dalam skuad Indonesia praktis juga akan menyulitkan China menerka-nerka langkah apa yang harus diambil untuk mencuri 3 poin. China sempat mengklaim kalau mereka telah mengumpulkan semua informasi kekuatan Indonesia. Namun informasi itu rasanya agak tidak berguna karena Kluivert, Alex Pastor, dan Daniel Lansat sudah siapkan taktik yang mungkin di luar pemikiran China. Sohu, salah satu media negeri tirai bambu, bahkan terang-terangan memperlihatkan nyali Ciu China jelang laga melawan Indonesia. Media yang satu ini menebar konspirasi dengan menyebut penunjukan wasit Rustam Lutfulin adalah upaya AFC mempermudah Indonesia. Bagaimanapun Indonesia menang 2 kali dalam laga yang ia pimpin. Wasit Lutfulin juga dikenal dermawan kartu. Dengan total 186 kartu telah keluar dari sakunya di laga internasional. Seperti yang telah disebutkan, partai ini jelas menjadi partai hidup mati juga buat China. Bagi sebuah tim juru kunci, posisi paling penting saat ini adalah mengamankan kemenangan. Bahkan ada sebuah laporan dari Sohu pula yang mengatakan nasib Branko Ivankovic akan bergantung pada pertandingan kontra Indonesia ini. Jadi itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Garuda Selection, sebuah pemanggilan yang bahkan membuat kita ikut terkejut. China adalah lawan paling realistis untuk mendulang poin penuh. Tapi jangan lupa, mereka pernah mengalahkan Indonesia di saat kita sedang optimis-optimisnya. So, bagaimana menurut kalian? Apa pemilihan skuad ini sudah pas untuk laga kontra China? Tinggalkan komentar kalian di bawah, like dan subscribe channel Starting 11 Moment. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update lain seputar sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih, sampai jumpa.